Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Teman sahabat semuanya, para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah sudah di makalah ke-26 ya. Ini bab humasi, bab 5 perkara, makalah yang ke-26. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisatu wal ashruna qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bermula makalah perkataan yang ke-26 itu telah berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi? Sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku oleh satu zaman yuhibbunal khomsa, yang mencintai oleh mereka akan lima minal asyai, akan lima dari perkara, wayansunal khomsa, dan melupakan oleh mereka akan lima daripada perkara. Ya, jadi zamanon fa'il sayati, yuhibbun jumlah pada mahal nasab, kita hal kepada ummati, akan datang kepada umatku oleh satu zaman. Hal keadaan umatku itu mereka mencintai lima perkara, melupakan lima perkara. Nah, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Cintai oleh mereka akan dunia dan mereka melupakan akan akhirat. Wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Cintai oleh mereka akan kehidupan, melupakan oleh mereka akan kematian. Ini semua penyakit yang menimpa kita ya. Kita semua cinta dunia. Kita memang mengatakan cinta akhirat, tapi persiapan kita untuk akhirat sangat sedikit ya. Sedangkan cinta itu butuh bukti. Kalau kata orang Arab itu al-mahabbah taklidun lil mahbub. Jadi cinta itu mengikuti yang dicintai. Kalau kita cinta akhirat berarti apa yang berhubungan dengan akhirat mestinya kita lakukan. Kita mencintai Nabi ya kita harus mengikuti Nabi, jejaknya, tingkah laku, sunnahnya semuanya kan. Nah, jadi laisa sarsaran wadi'aan kata orang Arab. Jadi cinta itu bukan hanya omong kosong dan pengakuan, harus ada buktinya. Wa'an Aisyata, dan dari Sayyidah Aisyah, ana Rasulillah, dari Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi berkata, man qala fi kulli yawmin khamsan wa ishrina marratan. Barang siapa yang berkata ia di setiap hari 25 kali. Apa yang dia katakan? Allahumma barik li fi al-maut. Ya Allah, berkahi olehmu bagiku pada kematian. Wa fima ba'dal maut, dan pada ma yang ada ia sesudah kematian. Summa mata, sesudah dia membaca itu 25 kali. Ya. Summa mata, kemudian meninggal ya ala firashi, di tempat tidurnya misalkan. A'tahullahu ajra syahid, saya memberikan kepadanya oleh Allah akan pahala syahid, dianggap syahid. Artinya pahala syahid, proses pemandiannya, pemakamannya, sholatin, semua sama seperti orang biasa. Rawahut Tabrani, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tabrani. Ayuhibbunal qusur, mereka mencintai akan istana-istana. Nah, wayan saunal kubur, mereka melupakan akan kubur-kubur. Apa makna kusur? Istana. Wahia diarung kabiratun muhassanatun bil hitani. Dianya kusur itu diar. Diar jamak dari darun. Diar. Nah, rumah-rumah yang besar, muhassonah, yang dibentengi dengan pagar-pagar. Nah, istana lah. Istana besar biasanya ada beton, ada temboknya ya. Nah, itu kusur. Wayan saunal kubura, mereka melupakan akan kubur, wa ahwalaha, dan ahwal. Jamak dari haulun, akan kengerian-kengeriannya kubur. Nah, kita udah nggak mikirin kubur. Nah, banyak orang beralasan ngapain mikirin kubur. Hidup aja susah kan. Ngapain mikirin mati, mikirin hidup aja berat. Padahal perlu juga memikirin kematian. Karena dengan mengingat mati akan sedikit menghalangi kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita orang yang beriman percaya ada pertanggungjawaban terhadap segala amalan kita di dunia. Yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Mereka mencintai akan harta dan mereka melupai akan hisab.
Nggak peduli harta dari mana jalan masuk, ya terserah. Yang penting harta, lupa kepada hisab. Ruya diriwayatkan annahu bahwa sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Nabi, az-zuhdu an tuhibba ma yuhibbu khaliquka. Bermula zuhud, ini zuhud kan dianjurkan ya. Bermula zuhud itu bahwa engkau mencintai akan apa saja yang dicintai oleh penciptamu. Wa an tubghidha ma yubghidu khaliq, dan bahwa engkau membenci apapun yang membenci oleh pencipta. Itulah zuhud. Cinta apa yang Allah cintai, benci apa yang Allah benci. Wa an takhruja min halalid dunya kama takhruju min haramiha. Dan bahwa engkau keluar dari halal-halalnya dunia sebagaimana engkau keluar dari haramnya dunia. Kita menghindari yang haram. Yang halal juga lebih dari kebutuhan kita hindari. Nah, itu makna zuhud. Bukan tidak memiliki harta ya, tetapi ya karena harta sebenarnya untuk memakmurkan bumi ya, untuk kemakmuran semua. Walaupun itu mungkin berat. Fa inna halalaha hisabun, karena kenapa kita harus keluar dari halal sebagaimana kita keluar dari yang haram. Fa inna halalaha, karena halalnya dunia itu ada hisabnya. Ada pertanyaan, ada perhitungan. Ya, ada auditnya. Wa haramaha azabun, karena sungguhnya haramnya itu ada siksanya. Wa antarhamal muslimina kama tarhamu nafsak, dan bahwa engkau menyayangi akan kaum muslimin sebagaimana engkau menyayangi akan dirimu. Nah ini, sanggup nggak kita melakukan? Ini tanda-tanda kesempurnaan iman juga kan? Tanda kesempurnaan iman, an tuhibba li akhika ma tuhibba li nafsik. Kita sayang kepada saudara kita sebagaimana atau apapun yang kita inginkan untuk diri kita. Wa anta taharraja anil kalami fima la ya'nika, dan bahwa engkau merasa bersalah. Wa anta taharraja, merasa berat, merasa terbebani, merasa berdosa anil kalami, dari berbicara fima la ya'ni, pada sesuatu yang tidak penting ia kepadamu, kama tataharraju, sebagaimana engkau merasa bersalah minal haram, dari yang haram. Kita menghindari yang haram, menghindari dari perkataan yang fahish, fush, yang keji, yang dilarang. Begitu juga membicarakan hal-hal yang tidak penting, mestinya kita hindari juga. Itu namanya zuhud. Gak banyak ngomong. Wa anta taharroja an kasratil akli, dan bahwa engkau merasa berat, merasa bersalah dari banyak makan, kama tataharraju anil maitati lati ishtadda natnuha, sebagaimana engkau merasa berat dari bangkai yang sangat-sangatlah oleh baunya bangkai. Gak ada orang yang mau makan bangkai yang sangat bau, kecuali dalam kondisi darurat, kelaparan banget, itu juga masih dipertimbangkan. Begitu juga kita menghindari kebanyakan makan, makan secukupnya saja. Bahkan kalau ajaran Nabi, ketika lapar banget baru makan, sebelum kenyang berhenti, insya Allah kita sehat. Karena rata-rata penyakit disebabkan karena banyak makan ya. Wa anta taharroja min hutamid dunya, bahwa engkau merasa bersalah dari benda-benda dunia, dari memiliki benda-benda dunia. Wazinatiha, dan hiasan-hiasannya dunia. Kama tataharraju minan nar, sebagaimana engkau merasa berat dari neraka. Merasa berat kan, takut masuk neraka, takut juga memiliki dunia. Nah, ini berat ya kan. Wa antu qasira amalaka fid dunya, dan bahwa engkau membatasi akan angan-anganmu di dunia. Fahadha wa zuhdu fid dunya, inilah dianya ini, itulah zuhud di dunia. Rawahud Dailami, meriwayatkan akan ini oleh Ad-Dailami. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq, mereka mencintai makhluk dan mereka melupakan Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Fasyakhsu idza amala nasyal mauta, maka seseorang itu apabila berangan-angan ia niscaya melupakan ia akan kematian. Banyak angan-angan, masih banyak yang belum kita beli ya, pengen. Nah, itu kita pasti malas mengingat mati. Fasyakhsu idza amala, seseorang apabila berangan-angan ia nasyal maut, lupa ia akan kematian. Wa ahwalal akhirah, lupa ia akan kengerian-kengerian akhirat. Wa raghiba fid dunya, cinta ia pada dunia. Wa asyaratal khalqi, cinta ia, wa asyaratil khalqi, cinta ia dalam berteman dengan makhluk, bergaul dengan makhluk. Fayaksu qalbuhu daruratan, maka keraslah oleh hatinya, darurah, mesti, nisbah darurat. Mesti kalau banyak bergaul, cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat, lupa kepada kematian, mesti keras hati. Daruratan tamnya nih. Fayaksu qalbuhu zarurah, maka keraslah oleh hatinya nisbah darurat, mesti, nggak bisa dihindari. Wayan sya'u anha tarkut ta'ati, dan timbul
timbul darinya. Darinya keras hati. Nah, atau darinya semua, timbul darinya semua. Darinya lupa kepada kematian, lupa kepada kengerian akhirat, cinta dunia, banyak bergaul kan, keras hati. Wayan si onaha dan timbul darinya semua oleh tarkut ta'ah. Akhirnya mudah meninggalkan ketaatan. Wal kaslu anzadil akhirah. Timbul darinya semua oleh malas. Malas anzadil akhirah dari bekal akhirat. Malas beramal. Wat taswifu bit taubah. Timbul darinya semua oleh taswif atau kepada tarku oleh menunda-nunda. Bit taubati menunda-nunda taubat. Pamarran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melewati di majlisin, satu majelis. Qadis ta'lahu dhahku, yang telah memenuhi akannya majelis oleh tawaan. Ista'la meninggi ya. Nabi melewati satu majelis, dalam majelis itu kedengaran suara tertawa yang tinggi. Ista'lahu. Kalau arsiteknya meninggi akannya majelis oleh suara tertawa. Artinya majelis itu dipenuhi oleh suara tertawa. Faqala Nabi bersabda, "Syubu majalisakum bimukaddiril lazzat." Syubu campur oleh kalian, campur oleh kalian, tambah oleh kalian akan majelis-majelis kalian dengan hal yang bisa mengeruhkan kelezatan. Jadi kalau lagi ngobrol-ngobrol katanya jangan ngobrol tentang hal-hal yang menggembirakan saja. Syubu, tambah sedikit, isi sedikit ke dalam majelis kalian hal-hal yang bisa mengeruhkan kelezatan, membuat kelezatan tidak nikmat lagi. Apa itu? Qalu mereka berkata para sahabat, "Wa ma muqaddirul lazat?" Apa itu yang bisa mengeruhkan kelezatan ya Rasulullah? Qala Nabi alaihi salatu wasallam berkata al-maut, kematian. Kalau kita mengingat kematian, makan tak enak kan, tidur tak nyenyak. Coba kita bayangkan besok kita akan mati. Katakanlah besok kita hukuman gantung. Kita nggak akan nikmat makan. Apapun nggak akan nikmat. Nah itu. Ya, bisa mengurangi kelezatan dunia kalau kita ngingat mati, kata Nabi. Wal maqalatu sabi'atu wal asyrun. Dan bermula makalah, kita lanjutkan. Bermula makalah yang ke-27 itu qala Yahya bin Mu'az Ar-Raziyu. Berkatalah oleh Yahya. Siapa Yahya ini? Ibnu Muazin, putra Mu'ad Ar-Raziyu. Nah, kepada Yahya. Yahya Ar-Razi. Ini Yahya Ar-Razi ini yang perkataan beliau yang masyhur itu man arafa rabbih, man arafa nafsah fakat arafa rabbah. Itu yang sering kita dengar ya. Man arafa nafsah fakat arafa rabbah. Siapa yang mengenal Tuhannya, siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Ini ucapan Yahya Ar-Razi ini. Bukan sabda Nabi, bukan. Qala Yahya bin Mu'azin Ar-Raziyu rahimahullah. Beliau berkata fil munajah, dalam munajat beliau, Ilahi wahai Tuhan, la yatibul lailu illa bimunajati. Tidak indahlah oleh malam, tidak baiklah oleh malam melainkan dengan munajatmu, dengan munajatku kepadamu. Nah, ini beliau membawakan munajatnya Sayyidina Ali. Ini luar biasa keren banget ini. Kalau bisa kita kasih irama, kita hafal, menyentuh. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Berkatalah oleh Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiya anhu. Semoga Allah meridai beliau fi munajatihi. Dalam munajah beliau fi min bahril wafir. Min buhril wafir. Dari buhur wafir. Alam tasma' bi fadlika ya munai. Ya. Alam tasma' bi fadlika ya munai. Apakah tidak engkau dengar dengan karuniamu, dengan anugerahmu ya munai, wahai orang, wahai zat yang menolongku, yang membelaku. Benar enggak? Munai, membela, menolong. Lupa, sebentar. Munai, ya Insya Allah. Enggak keluar ini.
Kalau kamu apa namanya Indonesia nggak keluar, kurang kata-katanya. Munai. Nah, dafa'a, membela, benar. Membela. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tasma' bi fadlika ya munai. Apakah tidak engkau mendengar dengan karuniamu, ya munai, wahai yang selalu membelaku. Duaan min dha'ifin mubtalai. Engkau dengar doa dari orang yang sangat lemah lagi yang berbala, yang berada dalam ujian. Ghariqin fi biharil hammi huzna. Seorang dhaif yang tenggelam ia dalam laut duka, nisbah kegundahan. Asirin bizzunubi wabil khata'i. Lagi yang tertawan ia, yang terpenjara ia dengan dosa-dosa dan kesalahan. Alam tasma' bi fadlika ya munai du'aan min dha'ifin mubtala'i ghariqin fi biharil hammi huzna asirin bizzunubi wa bil khata'i unadi bitadarru'i kulla yaumi. Aku menyeru ya Allah bitadarru dengan berdoa kulla yaumin setiap hari, atau aku menyeru dengan ketundukan setiap hari. Mujibdan, hal keadaan aku itu yang semangat. Bittabahuli wad du'ai, dengan beribadah dan berdoa. Laqad dhaqat alayyal ardu turra. Sungguh, laqad, wallahi laqad. Demi Allah sungguh telah sempit kepadaku oleh bumi. Turra. Turra maknanya nahyatan, bagian bumi. Sudah sempit kepadaku oleh bumi nisbah bagiannya. Bagian bumi terasa sempit. Wa ahlul ardi ma arafu dawai. Dan bermula penduduk bumi itu mereka tidak tahu akan obatku. Fakhudh biyadi fa inni mustajirun bi afwika ya azimu ya rojai. Maka ambil olehmu di tanganku ya Allah. Fa inni mustajir. Sungguhnya aku itu berlindung. Aku meminta perlindungan dengan kemaafanmu. Ya azim, wahai zat yang maha agung. Wa ya rojai, wahai harapanku. Ataituka baqiyan farham bukai. Aku datang kepadamu dalam keadaan menangis, maka sayangilah tangisanku. Hayai, ini hayai bukan hayaan. Hayai minka aksaru min khatai. Bermula malunya aku, rasa maluku dari engkau ya Allah. Itu jauh lebih besar dari kesalahan. Wali hammun wa anta likashfi hammi. Bagiku itu ada kedukaan, kegundahan. Wa anta, dan engkaulah likashfi hammi. Engkaulah yang bisa membuka, menghilangkan kedukaanku. Bermula engkau itu bagi membuka kedukaan. Ataitu kabakian farham bukai. Aku datang kepadamu dalam keadaan menangis, maka kasihanilah tangisanku. Hayai minka aksaru min khatai. Rasa maluku dari engkau ya Allah itu lebih besar dari kesalahan. Wali hamun wa anta likashfi hammi. Wali daun wa anta dawa udai. Bagiku itu ada penyakit, engkaulah obat dari penyakitku. Wa aiqadhanir raja'u fakultu rabbi. Telah membangunkan akan aku oleh harapan. Malam-malam aku bangun, harapanku kepadamu membangunkanku. Fakultu Rabbi. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, Rabbi, ianya Muhammad itu. Fakultu Rabbi, rojai an tuhaqqiqali rojai. Bermula harapanku itu bahwa engkau wujudkan bagiku akan harapanku. Aku berharap kepadamu, ya Allah, wujudkan harapanku, yaitu aku mengharapkan kemaafan. Jazai an tu'azzibani. Bermula balasanku itu bahwa engkau siksa akan aku. Mestinya engkau menghukum aku ya Allah. Walakin aludhu bihusni minka ya rojai. Tapi aku berlindung dengan kebagusan darimu ya Allah. Ya rojai, wahai harapanku. Tafaddal sayyidi, beri karunia olehmu wahai tuanku. Bil afwi anni, dengan memaafkan dariku. Fa inni fi balai mubtalai, karena sesungguhnya aku itu berada dalam ujian dari ujian-ujian. Lebih kurang begitu maknanya. Kalau ada yang kurang mohon dilengkapi. Wala yatibun naharu illa bi ta'atik.
Tidak akan baiklah oleh siang melainkan dengan taat kepadamu. Ini masih kata Yahya Ar-Razi. Ai bimuwafaqati amrik, melainkan dengan muafakat perintahmu, melaksanakan perintahmu. Wala tatibud dunya illa bisikrik, dan tidak akan indah baguslah oleh dunia kecuali dengan mengingat. Ruya telah diriwayatkan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Inna dunya mal'unatun." Sesungguhnya dunia itu terkutuk. Mal'unun mafia itu yang dikutuk. Ini khabar ba'da khabar. Inna dunya mal'unatun, khabar pertama. Sungguhnya dunia itu dilaknat. Mal'unun mafia itu dilaknat pula mama yang ada dalamnya dunia. Illa zikrallah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalaha, dan mama yang mengiringi akannya zikir, wa aliman wa muta'alliman, kecuali orang yang alim yang mengajarkan orang lain, wa muta'alliman, dan santri yang terus belajar. Nah, itulah yang tidak terkutuk di dunia. Rawahun Nasaiyu, meriwayatkan akan ini oleh An-Nasai dan oleh Ibnu Majah. Wala tatibul akhiratu illa bi'afwik, dan tidak akan baguslah oleh akhirat, tidak akan indah lah oleh akhirat illa bi'afwika, kecuali dengan mendapatkan maafmu. Wala tatibul jannatu illa biru'yatik, dan tidak akan indah baguslah sorga kecuali dengan melihatmu ya Allah. Ruya telah diriwayatkan. Annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, lamma ahbatallahu Adama minal jannah. Manakala menurunkan oleh Allah akan Nabi Adam dari sorga, ilal ardi, diturunkan ke bumi, hazina alaihi kullu syai'in, gundah kepadanya Nabi Adam oleh segala sesuatu. Jawarahu, gundah kepadanya Nabi Adam oleh segala sesuatu yang mendekati Nabi Adam akannya sesuatu. Ketika Nabi Adam dalam sorga dekat dengan benda macam-macam, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, segala benda yang pernah dekat dengan Nabi Adam sedih, gundah. Illa zahaba wal fiddah. Nah, ini cerita. Kecuali emas dan perak, dia nggak sedih. Nah, kenapa dia nggak sedih? Fa'auhallahu ilaihima, maka mewahyukan oleh Allah kepada emas dan perak. Inni jawartukuma bi'amdin min abidi. Nah, ini jawartukuma. Sungguhnya aku dekatkan kamu berdua dengan seorang hamba dari hamba-hambaku. Aku akan berikan kamu berdua kepada hambaku. Summa ahbattuhu min jiwarikuma. Kemudian aku turunkan akan dia dari kamu berdua. Oh, kan gitu maksudnya. Kan. Fa'auhallahu ilaihima, maka mewahyukan oleh Allah kepada emas dan perak. Nah, ini kata Allah. Ini jawartukuma. Aku dekatkan kamu berdua dengan seorang hamba dari hamba-hambaku. Aku mendekatkan kamu dengan hambaku. Maksudnya Nabi Adam. Aku dekatkan kamu dengan Nabi Adam. Summa ahabattuhu min jiwarikuma. Kemudian aku turunkan akan dia dari sisi kamu berdua. Hai emas dan perak. Fahazina alaihi kullu syai', maka gundah terhadapnya hambaku yaitu Nabi Adam oleh segala sesuatu yang mendekati ia akannya. Illa antuma, kecuali kamu berdua. Kok kamu enggak gundah ya emas dan perak? Faqala, emas dan perak berkata, ilahana wa sayyidana. Wahai Tuhan kami, junjungan kami, anta a'lamu, engkau itu lebih tahu. Annaka jawartana bihi. Engkau tahu, annaka jawartana. Engkau dekatkan akan kami dengannya Adam. Wahwa laka muti'an, dan dianya Adam bagimu itu yang taat. Nah, wahai Tuhan kami, Said kami, anta alam, engkau lebih tahu ya Allah. Engkau dekatkan kami dengan Adam. Engkau dekatkan kami emas dan perak dengan Adam dalam keadaan Adam itu taat dulu kepadamu. Wahwala kamu teh, padahal dalam keadaan dianya Adam bagimu itu yang patuh. Falamma asoka lam nahzan alaih, maka manakala melanggar ia akan engkau, maksiat ianya Adam kepadamu, melanggar makan huldi, lam nahzan, niscaya kami tidak akan gundah kepadanya. Nah, ini emas dan perak. Keren juga jawabannya. Apa maksudnya? Fa'auhallahu ilaihima, maka mewahyukan oleh Allah kepada keduanya emas dan perak. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku. La wa'izzannakuma, sungguh aku muliakan akan kamu berdua. Hatta la yunala kullu syai'in illa bikuma, hingga tidak akan didapati akan tiap-tiap sesuatu kecuali dengan kamu berdua. Ini alasannya berarti emas dan perak jadi alat tukar. Karena dia nggak sedih ketika Nabi Adam diturunkan. Allah menyatakan, demi kemuliaanku, keagunganku, aku akan
memuliakan kamu berdua, emas dan perak. Makanya susah kita pahami dunia itu terkutuk kan, termasuk emas dan perak kan. Pada dasarnya dunia itu tidak terkutuk. Dunia benda mati nggak terkutuk. Yang terkutuk pelaku, orang yang hidup dalam dunia. Nah, kalau salah jalannya baru terkutuk. Karena benda nggak mungkin terkutuk. Jadi ini kemuliaan yang Allah berikan kepada emas dan perak di dunia ya. Artinya la yunala kullu syai'. Nggak ada apapun yang bisa didapat kecuali dengan perantaraan emas dan perak, uang. Nah, itu dia. Makanya semua cari uang. Begitu orang memiliki uang, seolah-olah dunia ada dalam genggamannya. Semua bisa tercapai ya. Nah, sering kita dengar memang uang nggak dibawa mati. Tanpa uang terasa mati. Wallahu a'lam bishawab. Ilahil marji. Semoga Allah memudahkan rezeki kita. Yang penting Allah selamatkan iman kita. Allah beri kita sehat badan. Kepada semua pemirsa semuanya juga sama. Amin. Allahumma amin. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.